Tapi iya sih, memang the first trimester itu yang paling kelam gitu. There's a baby coming on our way. We were so happy. Damar agak terkaget-kaget karena dia tidak menyangka gitu ya. Support dari Damar itu everything. Aku nggak tahu kalau misalnya nggak ada dia bakalan kayak gimana. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi sama aku Muriel. Buat yang baru di channelku, kenalin aku Muriel. Aku suka cerita-cerita soal hidup berkesadaran. Di video kali ini, seperti judulnya, aku pengen share my pregnancy journey. Karena yes, I am pregnant. Dan sekarang udah masuk ke minggu ke-32. Nggak kerasa ya. Katanya the days are long but the years or the months are short. Dan emang bener banget, sekarang tiba-tiba aja rasanya tuh udah bulan ke-8. Aku sekarang lagi isoman nih. Jadi qadarullah, aku, Damar, Lana, kita bertiga bergejala. Dan sekarang isoman hari ke-6. Alhamdulillah semuanya sudah membaik. Paling naik turun aja sih, kadang masih suka pusing kalau kecapean, suka kayak lightheaded gitu loh. Kalau Damar tenggorokannya masih lumayan sakit katanya dia, tapi udah jauh mendingan dari beberapa hari yang lalu. Dan kalau Lana sudah sehat sih, alhamdulillah. Jadi kemarin sempat deg-degan waktu ternyata positif. Kita ambil antigen mandiri karena kebetulan punya waktu itu, dan hasilnya positif. Jadi di awal sih lumayan agak deg-degan ya, karena kan aku lagi hamil. Pertanyaannya adalah apakah akan ada implikasi sama babynya, apakah nanti gimana-gimana gitu. Mikirnya udah mulai macem-macem karena aku nggak buat diriku sendiri kan gitu. Tapi alhamdulillah SPOG ku juga santai, dia bilang pokoknya santai aja, dikasih list of vitamin sama persiapan obat apa aja yang mesti disiapin kalau misalnya batuk, kalau misalnya pilek gitu. Jadi alhamdulillah semua terlewati dengan baik, alhamdulillah. Dan jadi hari ini aku berenergi untuk bikin video karena udah sekitar hampir 2 minggu kali ya aku nggak bikin video. Dari ini aku membayar hutang ke teman-teman, sekalian aku juga pengen share juga sih. Kemarin buka open questions, question box di Instastory, dan lumayan juga aku dapat beberapa pertanyaan tentang journey pregnancy-ku yang kedua kali ini. Kita langsung masuk ke pertanyaannya aja ya. Oke, pertanyaan yang pertama adalah ceritain programnya dan apakah hamilnya ini direncanain atau enggak. Oke, jadi kalau program nggak ada. Kalau Lana waktu itu memang kita trying gitu ya. Jadi dari kita pakai kontrasepsi sampai kita ngelepas, itu memang kita consciously mau mencoba punya anak gitu untuk conceiving. Jadi waktu itu aku nyatatin banget tanggalnya. Terus habis gitu minum asam folat gitu ya, mencoba untuk mempersiapkan tubuhku. Dan kalau misalnya teman-teman pernah lihat videoku yang sebelumnya, ternyata waktu itu kayak sampai 3-4 bulan itu aku belum hamil juga. Terus akhirnya tes yang namanya tes hormon. Jadi di tes kadar tiroidnya, dan ternyata tiroidku tuh ada di level yang agak rendah. Jadi masih aman, tapi ada di titik yang agak rendah gitu. Jadi waktu itu sama dokter disarankan sama dia untuk minum tambahan hormon karena lagi mencoba untuk hamil. Nah, setelah minum tambahan hormon itu, aku alhamdulillah di bulan selanjutnya itu langsung hamil Lana. Alhamdulillah. Jadi Lana tuh sekitar sekarang 2 tahun lebih 4 bulan. Dan waktu itu aku tahu aku hamil itu bulan Agustus akhir, di hari ulang tahunku waktu itu. Itu masih Lana 22 bulan ya, mau 2 tahun. Betulnya sih kita nggak pakai kontrasepsi. Aku tahu aku pengen punya anak kedua gitu. Cuma mungkin nggak ada di dalam kepalaku akan terjadi secepat itu. Mikirnya mungkin sekitar ya 2, 3, 4 tahun lah gitu perbedaannya sama Lana. Tapi alhamdulillah walaupun aku nggak lagi minum hormon ya kemarin itu, sama Allah dikasih. Jadi ceritanya sih tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, ceritanya tuh badanku agak nggak kayak biasanya. Dan biasanya ibu-ibu yang lagi hamil, apalagi kalau udah pernah ngerasain hamil yang pertama, sensitif dan tau lah gitu, something is different, ada sesuatu yang berubah dan beda gitu di badan. Dan waktu itu aku ngerasa lightheaded, agak sedikit ada perasaan mual gitu. Dan terus saat aku sadar akan hal itu,
menyadari bahwa aku belum dapat di bulan itu. Udah nggak pernah nyatet lagi aku tanggal mensnya kapan, selesainya kapan gitu. Tapi yang aku tahu di bulan itu harusnya aku dapat, tapi aku belum dapat gitu. Nah, perbedaannya sama yang pertama adalah yang pertama itu Damar sama sekali nggak tahu bahwa aku even curiga bahwa aku beli test pack itu. Damar sama sekali nggak tahu. Jadi aku waktu dulu yang hamilana aku nunjukin saat aku udah tahu yakin di test packnya itu hasilnya positif. Nah, tapi kalau ini sedikit berbeda. Aku melibatkan Damar dari awal. Jadi aku cerita what I'm feeling. Terus tuh belinya juga dia tahu, dan ngambilnya juga dia tahu. Jadi dia bahkan nungguin juga di luar. Dan kita waktu itu lihatnya sama-sama. Jadi kalau ditanya ada program atau enggak ada program. Terus direncanakan atau enggak, yes and no. Kita rencana, kita tahu kita mau punya anak kedua. Mungkin waktunya datang lebih cepat dari perkiraan, but we were very thrilled. Kita happy banget, Lana juga happy. Walaupun, nah ini nih, di awalnya Damar agak terkaget-kaget karena dia tidak menyangka gitu ya. Waktu itu mukanya Damar lucu sih, sayang banget videonya tuh kehapus. Nggak tahu gimana ceritanya hilang kehapus waktu kayaknya lagi bersih-bersih kamera. Aku waktu begitu ngelihat, wah 2 gadis ya positif gitu. Damar tuh masih kayak lama gitu dia. Hah, itu maksudnya gimana sih gitu? Dia masih kayak loading gitu, agak lama. But eventually dia came to his senses, dan kita berdua menyadari bahwa there's a baby coming on our way. We were so happy. Selama hamil ngalamin mual muntah juga enggak? Kalau muntah enggak, alhamdulillah. Tapi kalau mual iya. Mirip sama Lana waktu itu di trimester pertama, itu yang paling berat. Rasanya pagi hari bangun itu nggak ada energi, nggak pengen ngapa-ngapain gitu. Bedanya sekarang aku punya tanggung jawab sama Lana, ada yang harus aku urus gitu ya. Bangun tidur nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi mau nggak mau menemukan energi itu untuk melewati hari. Tapi jujur aja support dari Damar itu everything. Aku nggak tahu kalau misalnya nggak ada dia bakalan kayak gimana. Tapi iya sih, memang the first trimester itu yang paling kelam gitu. Di antara 1 sampai 9 bulan itu rasanya itu lumayan dark sih. Bukan nggak bersyukur, bukan nggak happy, itu nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi yang dirasain saat itu tuh bener-bener kayak pusing, mual tuh kayak mau muntah tapi nggak muntah gitu. Kalau aku ya, aku kayak mabuk darat gitu loh, kayak mabuk laut gitu rasanya, tapi selama 3 bulan gitu. Cuma maksudnya aku ya berusaha untuk ingat, untuk bersyukur juga. Pernah diingetin juga bahwa kalau ada perasaan mual kayak gitu, itu adalah tanda bahwa ya kamu hamil gitu. Dan itu adalah tanda juga bahwa bayinya kuat gitu. Jadi itu yang bikin semangat. Tapi emang bener-bener sih, maksudnya nggak semangat ngapa-ngapain. Dan dalam 3 bulan itu susah banget untuk mau berkegiatan secara normal gitu. Karena juga sering banget aku nontonin TV, jadi udah nggak aku terlalu strikin lagi gitu. Dan kalau aku sih biasanya kalau lagi mual gitu tuh pengennya makan yang seger-seger, kayak buah gitu, yogurt sama madu, terus oatmeal yang nggak terlalu berat gitu, yang ringan, makanan yang rasanya tuh light, yang nggak terlalu berasa banget gitu. Terus perutnya jangan sampai kosong, karena semakin kosong semakin mual. Jadi kalau bisa makan itu sedikit-sedikit. Kalau izin mana, aku ke dokter Surya Kumara di Rumah Sakit Siloam, Bali. Perbaikan yang dulu dilakukan dari kehamilan yang dulu untuk ke yang sekarang burukan sih malahan. Nggak tahu kenapa, mungkin karena udah pernah ngelewatin gitu ya. Jadi yang kedua ini lebih santai justru. Karena lebih santai. Kalau dulu tuh lumayan ngejaga gitu. Sekarang tuh yang hamil kedua tuh makan apa aja. Makan bener-bener apapun yang aku pengen. Mau itu gula, mau itu dingin, mau itu apapun gitu yang ada micinnya gitu. Tentunya dalam jumlah yang moderat gitu. Aku
masih ada takut-takut nih mau makan mie instan, makan seafood gitu. Yang kedua ini aku makan aja, walaupun tentunya nggak berlebihan ya. Yang aku bener-bener nggak lakukan adalah makan makanan yang mentah. Terus malahan di yang kedua ini tuh minum vitamin itu santai. Kalau dulu nggak boleh lewat, pokoknya rajin gitu setiap hari gitu. Sekarang tuh santai, kadang-kadang lupa. I know it's not good, jangan ditiru. Cuma ya itu sih, kayak lebih santai aja kehamilan yang kedua ini. Jadi kalau perbaikan sih kayaknya enggak, kayak sama-sama aja. Justru bahkan malah lebih santai. Mungkin tuh perbaikan juga ya, lebih santai, lebih nggak mikirin gitu, lebih dijalanin, nggak takut-takut gitu. Nah selanjutnya pertanyaannya adalah gimana ngambil jeda antara ngurus anak sama hamil. Kuncinya adalah ada bantuan dari suami. Kemudian setelah melewati trimester 1, udah mulai berenergi, mulai semangat lagi, udah nggak gitu mau lagi. Ngambil jedanya gimana? Sebenarnya tuh bukan sesuatu yang aku pikirin dan aku rencanakan banget gitu. Jadi every day ya, get through the day. Jadi tergantung hari itu tuh prioritasnya apa. Jadi nomor 1 tetap apa yang ada di sekitarku gitu ya. Maksudnya ya Lana, ya Damar gitu ya, household, pekerjaan gitu. Di kehamilan yang kedua ini gampang capek ya, mungkin karena umur bertambah juga, dan to be honest memang aku nggak serajin olahraga dulu, jadi mungkin nggak sefit dulu aku. Jadi lumayan gampang capek dan itu kerasa banget walaupun hamilnya belum gede. Ambil jedanya aku bener-bener ngambil jeda sih, maksudnya kalau misalnya aku capek, berusaha untuk mendengarkan tubuhku apa yang diperlukan. Kalau misalnya aku perlu istirahat, ya aku istirahat gitu. Berusaha untuk accepting the fact aku nggak bisa ngelakuin semuanya, kondisinya sedikit berbeda. Jadi memprioritaskan di hari itu aku memang cutting kegiatan nggak sebanyak yang sebelumnya. Jadi berusaha jujur sama diri sendiri aja sih, kayak di hari itu tuh yang penting untuk dilakukan apa, dan sisanya mau rumahnya mau berantakan ya udah deh gitu. Akan ada hari esok untuk membetulkannya gitu. Oke, next question. Baby stuffnya apakah sama dengan kehamilan pertama? Stay safe and healthy. Yes, mostly ya. Mungkin itu plusnya juga punya anak dengan jarak yang nggak terlalu panjang gitu. Jadi kalau kayak baby crib itu masih ada, karena waktu itu juga masih dipakai juga sama Lana. Tapi sekarang Lana udah punya bed sendiri, jadi mereka akan di satu kamar, satunya baby crib, satunya bed untuk Lana. Baby crib masih ada, terus habis gitu lemari juga masih ada. Terus kalau barang-barang kayak perintilan baju-baju gitu, memang aku simpan sebagian. Jadi aku pilihin dan aku taruh di satu kotak, aku sendiriin, dan aku simpan memang untuk anak yang kedua. Jadi sampai sekarang aku belum beli apa-apa karena masih ngerasa cukup, dan karena aku juga nggak tahu gendernya gitu. Mungkin nanti belinya pas udah lebih jelas gendernya, atau bahkan nggak beli sama sekali, karena kan Lana masih punya yang perempuan-perempuan ya, yang nggak terlalu unisex. Kalau yang unisex udah pasti udah aku sendiriin juga, khususnya untuk yang newborn itu udah ada. Karset juga masih ada. Itu sih paling kayak muslin, selimut gitu juga masih ada. Paling nambah dikit-dikit aja. Mostly sama-sama punya Lana. Apalagi plusnya adalah waktu itu Lana juga banyak bajunya yang unisex, jadi emang bisa diturunin mau gendernya apapun juga.